Sekarang ini, keturunan Otsutsuki kembali memegang peranan penting dalam nasib umat manusia. Himawari dan Boruto, dua anak dari Hokage ketujuh, Naruto Uzumaki, terlahir dengan darah ninja yang penuh dengan harapan dan beban besar. Namun, takdir membawa mereka ke dalam sebuah pertempuran yang jauh lebih besar dari apa yang pernah mereka bayangkan, dihadapkan pada ancaman yang mengancam keberadaan dunia mereka. Seiring berjalannya waktu, kekuatan kuno yang berasal dari Otsutsuki kembali bangkit, dan kali ini, Kode, seorang individu yang dipenuhi dengan ambisi gelap, menjadi ancaman nyata. Dengan kekuatan yang jauh melampaui batasan manusia, ia berusaha menghancurkan apa yang telah dibangun oleh para ninja di generasi sebelumnya. Himawari, dengan kekuatan yang mulai terbangun, dan Boruto yang terus belajar untuk menguasai kekuatan Jougannya, berada di garis depan pertempuran ini. Mereka bukan hanya bertarung untuk melindungi desa mereka, tetapi juga untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi dan menghadapi tantangan yang tak terelakkan. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Seperti biasa kita berikan highlight ceritanya terlebih dahulu biar enggak bingung. 1. Kebangkitan Kode. Kode, seorang anggota organisasi Kara yang kuat, berusaha untuk menghancurkan dunia ninja dan mengambil alih kekuatan Otsutsuki. 2. Himawari menemukan kekuatan. Himawari mulai menunjukkan kekuatan luar biasa yang berhubungan dengan darah Otsutsuki, mempersiapkan dirinya untuk bertarung. 3. Boruto dengan Jougan. Boruto terus mengembangkan kekuatan Jougan miliknya, yang menjadi kunci penting dalam melawan Kode dan ancaman lainnya. 4. Pertarungan besar. Para ninja, termasuk Boruto dan Himawari, bertempur melawan Kode dan pengikutnya untuk melindungi Konoha dan dunia ninja. 5. Pencarian kebenaran. Selama pertempuran, Boruto dan Himawari mulai mengungkap misteri yang lebih dalam mengenai kekuatan Otsutsuki dan ancaman besar yang mengintai. 6. Kehilangan dan harapan. Dalam perjalanan mereka, banyak pengorbanan terjadi, namun harapan dan tekad untuk melindungi orang-orang terdekat tetap menguat. Nah, dari sini kita akan jelaskan lebih lanjut highlight cerita itu sob. Di saat dunia mulai menghadapi krisis baru, sebuah percakapan penting pun dimulai. Di antara kesunyian alam bawah sadar, Kaguya Otsutsuki akhirnya membuka suara, membawa kabar yang menggetarkan bumi. Sosok yang dikenal sebagai pengkhianat di kalangan Otsutsuki ini, kini bersedia menjelaskan ancaman yang tengah mengintai. Sosok misterius yang bersemayam dalam jauhan Boruto. Kaguya memperingatkan bahwa ancaman ini bukan sembarangan. Sosok itu diyakini sebagai dewa Otsutsuki tertinggi, makhluk yang keberadaannya selama ini diselimuti misteri. Tak banyak yang diketahui tentang rencana besar yang tengah disusunnya, namun ancamannya sangat nyata dan besar. Ketika ditanya oleh Himawari apakah ia tahu apa yang direncanakan para Otsutsuki itu, Kaguya mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti. Ribuan tahun lamanya ia ditugaskan bersama Ishiki untuk menanam pohon Shinju di bumi. Namun semuanya berubah ketika ia memakan buah cakra, melanggar hukum tertinggi klan dan akhirnya menjadi musuh bersama. Tanpa tempat kembali, bumi menjadi satu-satunya tempat bertahan. Sejak hari itu hingga kini, ia benar-benar terputus dari kabar pusat klan Otsutsuki. Apalagi 2 kali ia disegel, pertama oleh putranya, lalu oleh Naruto dan Sasuke. Semua ini membuatnya buta terhadap rencana besar yang tengah disusun oleh klan tertinggi. Namun tekadnya sudah bulat. Jika benar rival ayah Momoshiki terlibat dalam ini semua, maka itu juga menjadi urusannya. Himawari penasaran, siapa sebenarnya Otsutsuki tertinggi yang tiba-tiba muncul? Kaguya menjawab dengan tegas, sosok itu adalah dewa Otsutsuki pertama, yang dulunya mati dibunuh oleh rekannya sendiri dalam perang besar antar anggota klan. Penyebabnya? Perebutan kekuasaan dan kekuatan. Sebuah konflik mematikan yang menimbulkan kehancuran luar biasa. Namun pertanyaan baru muncul, bagaimana bisa sosok yang sudah mati itu hidup kembali? Kaguya menduga, satu-satunya penjelasan logis adalah keberadaan karma yang ditanam di masa lalu. Dengan itu, ia bisa terlahir kembali lewat wadah barunya. Himawari kembali bertanya, kemana perginya sang rekan yang dulu membunuh Otsutsuki tertinggi itu? Jika benar dia kuat, apakah dia juga baik? Jawaban Kaguya belum sempat diungkapkan sepenuhnya. Sebelum penjelasan lanjut, serangan tiba-tiba datang.
Kode muncul dari bayangan, melancarkan serangan Raiton putih. Himawari, dengan bantuan kekuatan cakra dari Kaguya, berhasil menangkisnya. Kode memuji kemampuan refleks Himawari. Di alam bawah sadar, Kaguya memperingatkan bahwa percakapan mereka takkan bisa berlangsung lama selama Kode terus mengganggu. Himawari harus mengalahkan musuhnya lebih dulu, barulah mereka bisa menuju Boruto dan mengungkap kebenaran ini semua. Yang mengejutkan, keterangan Kaguya mengenai Dewa Otsutsuki ternyata bertentangan dengan cerita dari rival ayah Momoshiki. Dua versi berbeda, namun penjelasan Kaguya tampak lebih bisa dipercaya, terutama mengingat pengkhianatannya pada klan, membuatnya tak punya alasan untuk memihak siapapun. Setelah itu, Himawari kembali ke medan pertempuran, kini dibantu oleh Orochimaru dan lainnya. Kode menegaskan bahwa dirinya tahu tentang percakapan antara Himawari dan Kaguya, bahkan bisa mendengarnya. Hal ini mengejutkan Orochimaru, yang langsung mempertanyakan kemampuan aneh ini. Dengan tawa penuh kesombongan, Kode mengaku bahwa kekuatannya berasal dari Otsutsuki tertinggi. Sebagian besar kekuatan itu belum ia gunakan, dan kini waktunya untuk menunjukkan kehebatannya. Itachi pun menanggapi dengan serius. Ia tak menyangka Otsutsuki tertinggi benar-benar memberikan kekuatan kepada Kode. Kode menyombong, bahwa kini kekuatannya bahkan melampaui Kawaki. Walaupun belum setara dengan Boruto, jarak kekuatannya tidaklah sejauh dulu. Orochimaru menyimpulkan, mereka tak punya pilihan selain bertarung habis-habisan. Lalu Kode mengeluarkan jurus mematikan, Tomogoroshi no Haikotsu. Jurus ini dikenal sangat langka dan berbahaya, tak bisa digunakan sembarang orang. Namun berkat kekuatan Otsutsuki tertinggi, Kode menguasainya. Dengan kecepatan tinggi, Tomogoroshi no Haikotsu menghujani medan tempur. Yang mengejutkan, proyektil itu tiba-tiba menghilang, menjadi tak terlihat. Itachi kebingungan, menyebut ini mustahil. Orochimaru menjelaskan bahwa ini mirip dengan Kieru Rasengan milik Boruto, yang dapat menghilang dan menyerang tanpa diduga. Kini mereka harus ekstra hati-hati. Tomogoroshi no Haikotsu kemungkinan besar akan muncul tiba-tiba, langsung dalam posisi menyerang. Dan benar saja, dalam sekejap, tulang-tulang transparan itu muncul kembali, hanya beberapa sentimeter dari tubuh mereka. Dalam kondisi genting itu, Kaguya akhirnya memberikan kekuatan besar kepada Himawari. Tubuh Himawari bersinar dengan cakra besar yang luar biasa. Dengan suara mantap, ia memanggil, "Bangkitlah, Ame no Minaka." Dalam sekejap, seluruh medan berubah menjadi lanskap es, mirip dengan dimensi milik Kaguya. Tomogoroshi no Haikotsu pun ikut membeku. Serangan mematikan Kode berhasil dinetralkan. Namun ini baru permulaan dari pertempuran yang lebih besar. Seluruh dimensi berubah drastis. Tak hanya udara yang membeku, tapi waktu pun seakan melambat. Tomogoroshi no Haikotsu yang tadinya melesat tanpa bisa dilacak ini tertahan oleh es kristal putih kebiruan yang mengeras seperti dinding surgawi. Himawari berdiri di tengah pusaran kekuatan itu, tubuhnya diselimuti aura biru terang yang mengalir dari kepala hingga ujung kaki. Suaranya bergema di antara celah-celah dimensi es, "Ame no Minaka, lindungi mereka semua." Orochimaru, Itachi, bahkan Kode pun terpaku. Mereka tahu ini bukan kekuatan biasa. Ini adalah teknik ruang waktu yang sangat rumit dan langka. Kaguya pernah menggunakannya dalam perang besar dahulu kala, dan sekarang, teknik itu muncul kembali lewat tubuh Himawari. Bahkan Orochimaru yang selalu tenang, kini terlihat menelan ludah dan menyipitkan mata, menganalisis kekuatan yang tak terduga itu. Kode, yang sedari tadi penuh percaya diri, tampak kehilangan arah. Ia mundur satu langkah, lalu bergumam, "Bagaimana bisa kau menguasai Ame no Minaka secepat ini?" Tatapannya tajam namun gemetar. Dalam benaknya, Himawari bukan hanya pewaris kekuatan Kaguya, tapi mungkin juga lebih berbahaya jika tak segera dihentikan. Himawari menatap lurus, tak menjawab. Fokusnya kini sepenuhnya pada pertahanan. Ia tahu Tomogoroshi no Haikotsu belum sepenuhnya musnah. Kekuatan transparan itu hanya tertahan sementara. Kaguya dalam alam bawah sadar berbicara, "Kau harus menyatu sepenuhnya dengan cakraku, Himawari. Jika tidak, serangan berikutnya dari Kode tidak bisa lagi kau tahan." Tanpa banyak bicara, Himawari meresapi cakra Kaguya lebih dalam. Garis-garis putih keperakan muncul di wajah dan tangannya, seperti motif kuno klan Otsutsuki. Sekilas, sosoknya seperti dewi perang yang turun dari langit. Cahaya yang keluar dari tubuhnya menyilaukan, hingga membuat Itachi berkata pelan, "Ini bukan lagi pertarungan ninja biasa, ini sudah melampaui segalanya."
Kode sadar ia tak bisa hanya berdiri. Ia membuat segel dengan cepat, lalu membuka lubang dimensi di belakangnya. Dari sana, keluar monster besar berwarna hitam pekat dengan mata merah membara, makhluk buatan dari hasil eksperimen kekuatan Otsutsuki tertinggi. Rasakan kekuatan Shinju buatan, hasil eksperimen warisan sang dewa, teriak Kode sambil melemparkan makhluk itu ke arah Himawari. Namun sebelum makhluk itu bisa bergerak lebih jauh, es yang membungkus dimensi mulai meretakkan dirinya sendiri, bukan karena meleleh, tapi karena tekanan energi yang terlalu kuat dari kedua belah pihak. Dalam sekejap, semua berubah. Himawari bergerak secepat kilat, menyalurkan cakra ke telapak tangan, menciptakan rasengan putih keperakan yang dipenuhi partikel dimensi. Ia menerjang ke depan, menghantam makhluk tersebut sebelum sempat menyerang balik. Ledakan besar terjadi. Dentuman itu mengguncang dimensi hingga retakan mulai terlihat di langitnya. Tubuh makhluk tersebut pecah menjadi serpihan hitam dan menghilang. Namun, Kode tersenyum, senyum penuh rencana. "Kau terpancing," katanya pelan. Tiba-tiba dari balik bayangan, Tomogoroshi no Haikotsu yang sebelumnya disangka membeku muncul kembali. Kali ini tak lagi transparan, tapi berubah bentuk seperti tombak cahaya gelap yang langsung mengarah ke jantung Himawari. Semua orang terkejut. Orochimaru dan Itachi berusaha menghentikannya, tapi mereka terlambat. Namun sebelum tombak itu menembus tubuh Himawari, muncul sosok lain yang membungkusnya dengan segel pelindung berbentuk mata. Mata itu berputar dan menghilangkan tombak itu seketika. Dari kegelapan dimensi, muncul sosok Boruto dengan wajah serius dan mata Jougan yang bersinar terang. "Maaf terlambat," katanya. Himawari berbalik, wajahnya lega. Kaguya pun terdiam sesaat, lalu berkata lirih, "Akhirnya dia datang." Boruto berdiri di sisi adiknya, matanya menatap tajam ke arah Kode. "Sudah cukup main-mainnya, Kode. Sekarang giliran kami." Kode tampak sedikit panik, tapi tetap mencoba menyembunyikannya. "Boruto, kau akhirnya muncul. Tapi apa kau sudah siap melihat kebenaran dari semua ini?" tanya Kode, lalu mulai membentuk segel aneh di kedua tangannya. Tanah di bawah mereka retak, dan muncul formasi lingkaran besar dengan simbol kuno Otsutsuki. Boruto mengangkat tangan kanannya, dan dari Jougannya, muncul garis-garis bercahaya yang menyelimuti seluruh arena. Rasanya seperti medan pertempuran diubah sesuai kehendaknya. "Kali ini, aku yang akan menulis ulang takdir pertarungan ini," ujar Boruto tegas. Dan saat itulah, pertarungan sebenarnya dimulai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.